Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Ailutfia dengan NIM A1A022156. Saya dari kelas G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan linier simultan menggunakan matriks dengan menggunakan metode Chalmers. Berikut videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sistem persamaan linier. Di sini saya menggunakan 3 variabel menggunakan metode Chalmers. Oke, langkah pertama yaitu kita mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Ini kan masih belum berbentuk matriks, masih bersama dengan variabelnya. Variabelnya itu apa aja sih, yaitu X, Y, dan Z. Berarti langkah pertamanya kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks dengan menghilangkan variabel-variabel yang ada di belakangnya. Jadi seperti ini, serta ini namanya adalah konstantanya, kita ubah juga seperti ini guys. Langkah yang kedua yang mencari delta. Delta itu sama dengan determinan dari A. Determinan dari A ini adalah ya ini dari determinan A-nya. Kita tulis ulang ya. Kemudian pada kasus di sini saya mengambil yang di tengah, yang aturannya seperti ini. Ini plus, ini min, ini plus. Berarti kalau ini min plus min itu sudah ketentuannya ya guys. Jadi kita tulis ulang ke bawah. Plus kali plus sama dengan plus 1 mutlak. Jika kita memilih ini, berarti yang kita coret adalah ini serta kesini dan kesini, begitu guys ya. Kita tulis, berarti kan bisa dari yang dicoret tadi adalah 3, 1, 2, dan 1, kita pindah ruasnya ke bawah. 3, 2, 1. Ini min 1 guys, sorry. Min 1. Oke, begitupun dengan 1 plus 1 ini dan min 1 kali min 1 ini kita turunkan juga seperti ini ya guys. Nah, setelah diturunkan hasilnya seperti ini. Dari mana mendapatkan 1 plus 1 ini? Tadi saya sudah jelaskan. Jika ini plus berarti ini min, berarti kalau ini min, ini plus, ini min. Berarti saling selang-seli gitu guys. Jadi setelah itu kita tinggal kali-kalikan saja. 3 dikali dengan 1 dikurangin dengan 2 kali 1 itu hasilnya adalah min 1. Berarti 1 kali min 1. Itu pun dengan ini 2 kali min 1 dikurangin 3 kali 1 itu hasilnya 1. Begitupun dengan ini. Mari kita tulis guys. Jadi hasil dari ini adalah penjumlahan dari yang di atasnya ya guys. Jadi 2 kali 2 dikurangi dengan 3 kali 3 itu hasilnya min 5. Sekarang kita jumlahkan. Dan 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali min 5 itu hasilnya adalah min 5. Jadi delta dari delta ini atau bisa dikatakan dengan determinan A itu hasilnya adalah min 5. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari variabel dari ketiga ini guys, dari variabel dari ketiga soal yang kita cari tadi, yaitu variabel X, Y, dan Z. Pertama kita harus mencari variabel dari X, yaitu bisa dikatakan itu delta 1. Delta 1 itu sama dengan nilai X. Caranya gimana sih? Caranya sama seperti ini, tapi bedanya jika kita ingin mencari nilai X, maka nilai dari variabel X ini kita ubah nilainya dengan menggunakan konstanta ini. Nah, ini yang saya maksud tadi guys, kan tadi nilai yang pertamanya yang sebenarnya sebelum kita mencari nilai X itu adalah, oke lanjut, tadi kan sebelum kita mencari nilai X-nya yaitu sebelumnya itu kan 2, min 1, dan 3. Jadi berhubung kita mencari nilai X atau delta satunya, maka nilai dari X ini kita ubah angkanya menggunakan konstanta ini. Berarti nilai ini kita ubah ke dalam nilai X-nya, paham enggak teman-teman? Nah, jadi kita ubah nilai konstanta ini ke dalam nilai X-nya, karena kita di sini dalam kasus ini kita sedang mencari nilai dari X tersebut. Jadi bentuknya seperti ini, 5, 2, 3, yang kita ubah hanya nilai X-nya, sisa dari nilai X-nya tetap sama, yaitu tuh, lihat guys. Oke, kita kerjakan. Dalam hal ini saya memilih yang ini guys. Sama pengerjaannya seperti di atas. Jika ini plus berarti ini min, kemudian ini plus, begitu. Kita pindahkan ruasnya ke bawah ya guys. Nah, setelah diturunkan hasilnya seperti ini, yaitu 1
satunya dapat dari sini. Kalau kita ambil ini berarti otomatis ini yang kita coret beserta ini, sisanya yaitu 2132 kita taruh. Oke guys, jadi nilai yang tadi itu saya dapat ini, hasil sisanya yaitu 2132 kita taruh di sini. Begitupun dengan ini serta ini, hasilnya seperti ini. Lanjut saja, kita kali-kalikan 2 kali 2 dikurangin 3 kali 1, begitupun dengan 5 kali 2 dikurangin dengan 3 kali 3, begitupun dengan ini 5 kali 1 dikurangin 2 kali 3. Oke, kita taruh di bawah ya guys hasilnya. Hasil dari ini yang sudah kita cari hasilnya adalah 3 kali 2 dikurangin 3 kali 1 hasilnya 1. Begitupun dengan ini 5 kali 2 dikurangin 3 kali 3 hasilnya 1, serta 5 kali 1 dikurangin 2 kali 3 hasilnya min 1. Tinggal kita hitung ya guys, dan hasilnya itu adalah nilai dari X-nya atau delta satunya yaitu 3. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari Y-nya ya, nilai dari Y atau delta 2-nya. Sama seperti yang ini, tapi bedanya nilai yang kita ubah itu adalah nilai Y, nilai dari variabel Y-nya yang tadinya 312 menjadi 523. Karena kan di sini kasusnya kita mencari nilai dari Y-nya, teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nilai yang hanya diubah itu adalah nilai dari variabel Y-nya, yaitu yang semulanya 312 menjadi 523. Oke, dan di sini saya akan memilih bagian di sini. Konsepnya sama. Jika ini plus berarti ini min, ini plus. Kita taruh ke bawah ya guys. Lanjut, jadi di sini saya mengambil ini, yaitu ini tadi konsepnya itu plus, min plus, berarti kita tulis di sini ke bawah ya guys. Sama konsepnya dengan yang tadi itu, jika kita mengambil ini berarti yang kita coret ini berserta ini, dan hasil sisa dari yang kita coret itu adalah 2 min 1, ini min 1 ya, 2 min 1, 3 min 1. Nah ini kita taruh, begitupun dengan ini, begitu ya guys. Jadi setelah itu sama seperti cara yang di atas, kita kali-kalikan 2 kali min 1 dikurangin 3 kali min 1, 5 kali min 1 dikurangin 3 kali 1, 5 kali min 1 dikurangin 2 kali 1. Oke, kita tulis hasilnya. Nah, hasil dari ini yaitu 2 kali min 1 dikurangin 3 kali min 1 hasilnya 1. Begitupun dengan ini serta ini. Langsung saja kita jumlah-jumlahkan dan hasilnya yaitu min 27. Jadi hasil dari delta 2 atau nilai dari Y adalah 27. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang terakhir, yaitu nilai dari Z atau delta 3. Tadi yang saya bilang itu jika kita ingin mencari nilai Z-nya, berarti nilai variabel Z-nya saja yang kita ubah menggunakan nilai konstanta. Oke, lanjut. Di sini saya mengambil yang ini di atas. Jadi ini plus, ini min, ini plus. Oke, kita taruh ke bawah ya guys. Oke, hasil dari yang tadi itu kita taruh ke bawah ini sama seperti konsep yang tadi. Kan ini 2 plus 2 min 3 plus 5. Jika kita memilih ini berarti yang coret ini sama ini, hasilnya 1, 2, 2, 3. Langsung saja 1 kali 3 dikurangin 2 kali 2, itu hasilnya adalah min 1. 2 kali min 1 dikurangin min 1 dikali 3 dikurangin min 1 dikali 3 dikurangin 3 kali 2, itu hasilnya adalah min 9. Berarti 3 kali min 9, kemudian begitupun dengan 5 ini. Hasil dari yang ini yaitu min 1 kali 2 dikurangin 3 kali min 1 dikurangin 3 kali 1, yaitu adalah 5. Jadi hasil kita langsung saja hitung dan hasilnya yaitu adalah 50. Jadi nilai dari delta 3 atau Z, nilai Z itu adalah 50. Oke, langkah berikutnya yaitu kita masukkan rumus. Rumusnya itu apa sih? Rumusnya itu
kita masukkan nilai X, Y, dan Z itu ke dalam rumusnya. Kalau kita mencari X, kalau kita ingin mencari X, maka rumusnya yaitu delta 1 per delta ditambah dengan Y. Y tadi kan dirumuskan dengan delta 2 dibagi dengan delta, serta yang terakhir yaitu Z, delta 3 per delta. Kita masukkan saja rumusnya guys. Tadi kan nilai dari delta 1-nya yaitu 3 dibagi dengan 5. Ditambah dengan ini 27 min 27, ini min 5 ya, dibagi dengan min 5. Ditambah dengan delta 3. Delta 3 tadi itu nilai dari Z-nya itu 50 dibagi dengan 5. Kita jumlahkan ya guys. Dan jumlah yang kita peroleh yaitu dari 3 dibagi min 5 itu adalah hasilnya 0,6. Ini adalah min 5,4 serta ini hasilnya adalah 10, min 10. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai dari masing-masing variabel ini ke dalam contoh soal yang tadi, yaitu 2x ini plus 3y plus z, tambah 2x plus 3y plus z. Kita tinggal masukkan ya guys. Mana tadi soalnya? Nah, setelah ditulis hasil dari ini kan nilai x-nya ini kita ubah ke nilai dari yang tadi kita peroleh yaitu min 0,6. Nah, kita taruh aja di sini. Begitupun dengan y dan z. Hasilnya mari kita jumlahkan. Jadi hasil dari yang ini setelah saya jumlahkan yaitu min 12 plus min 16,2 min 10, dan ini hasilnya. Jadi di sini saya belum menjelaskan pengaplikasian matriks ini ke dalam ekonomi, yaitu pertama mengetahui titik potong dari beberapa persamaan garis tersebut. Tentunya kalau kita membicarakan persamaan, kita ingin mencari tahu garis potong dari beberapa variabel. Jadi kalau ada dua garis yang bersinggungan bertemu, titik singgungnya akan bertabrakan, berdempet-dempetan dari seterusnya. Jadi kalau ada dua garis bertemu, titik potongnya ada di mana gitu. Itu nanti tujuan dari pengaplikasiannya dalam ekonomi. Yang kedua yaitu karena kita ingin mencari titik potong dari beberapa persamaan garis atau ingin mencari tahu nilai variabelnya yang berada di titik potong tersebut, maka salah satu fungsinya itu untuk mencari titik keseimbangan atau disebut dengan equilibrium. Yang dicari adalah harga untuk variabel yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nanti ini bisa juga untuk mencari keseimbangan pendapatan dan konsumsi. Jadi bila kita anggap pendapatan adalah variabel 1 dan konsumsi adalah variabel 2, dari sini kira-kira dengan jumlah konsumsi setiap orang berbeda-beda kan. Nah, dengan jumlah konsumsi tertentu maka pendapatannya harus berapa dan harus bisa mencukupi, atau kalau ada pendapatannya sekian maka jumlah konsumsinya harus seberapa banyak, yang lebih kurang seperti itu teman-teman. Itu mungkin ketiga fungsi atau hubungannya dalam penerapan ekonomi. Sekian mungkin dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.